Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film Crow Zero 1 dan Crow Zero 2. Di film ini akan menceritakan Genji, mulai dari awal masuk susuran dan pertempurannya melawan Husen. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film, kita ditunjukkan dengan sebuah sekolah SMA yang bernama Suzuran. Di Suzuran, kekuatan adalah segalanya. Lalu ada seorang pria yang menghapus tulisan di tembok bertuliskan Raja Suzuran Tamao Serizawa. Dia mengganti menjadi namanya, dia adalah Takia Genji. Genji merupakan murid pindahan baru yang berada di kelas 3. Di hari itu, Suzuran sedang upacara menerima siswa baru. Bukannya penyambutan dengan kondusif, para siswa malah tawuran. Di luar sekolah, ada geng mafia yang sedang mencari Serizawa karena mengejar rekannya. Lalu Genji datang menghampiri mafia untuk menunjukkan kekuatannya. Pindah ke Serizawa, Serizawa sedang menuju sekolah dengan motor. Tapi saat di perjalanan, dia dikejar polisi karena tidak punya SIM. Di adegan ini sangat kocak, karena Serizawa tidak terlalu bisa naik motor. Kembali ke sekolah, para mafia sudah bawa belur diajar oleh Genji. Tiba-tiba Serizawa datang dengan ugal-ugalan dan menabrak pagar. Genji kembali mengajar mafia dan memukulnya sampai mental di depan Serizawa. Dan disinilah awal pertemuan mereka berdua. Saat malam hari, Genji berada di klub malam, dia bertemu Ruka. Ruka adalah salah satu penyanyi di klub itu. Kemudian Genji pulang ke rumah. Genji bertemu dengan ayahnya. Yang mengejutkan di sini, ayahnya adalah seorang pemimpin geng mafia Yakuza. Dari obrolan mereka didapat kesimpulan, yaitu Genji di Suzuran sebagai siswa baru dan ingin menguasai Suzuran untuk membuktikan ke ayahnya dia kuat dan bisa menggantikan ayahnya sebagai pemimpin mafia. Keesokan harinya di atap sekolah, Serizawa dan gengnya sedang main mahjong dan mereka membahas tentang menaklukkan kelas 2. Tapi tiba-tiba Genji datang dan merusuh dengan tujuan ingin melawan langsung Serizawa. Tapi Tokyo menghentikannya dan mengatakan ke Genji, aturan di Suzuran ialah dia harus menaklukkan kelasnya dulu dan harus punya banyak pengikut. Tokyo juga menambahkan dia harus mengalahkan Rindaman. Di saat itu juga ada pemimpin kelas A yaitu Mikami bersaudara. Mereka mau melawan Serizawa. Dan kerennya, Serizawa mengalahkan Mikami bersaudara dengan mudah. Lalu Genji menemui Rindaman. Rindaman merupakan sosok yang kuat. Terbukti siswa lain ketakutan melihat Rindaman. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Rindaman. Rindaman merupakan salah satu orang terkuat di Suzuran. Dan Rindaman tidak punya tingkat kekuasaan. Bahkan dia juga tidak punya pengikut. Kemudian Genji bertemu dengan Katagiri. Dia adalah salah seorang dari geng mafia di awal film tadi. Dan dia juga alumni Suzuran yang mengaku-ngaku pernah memimpin Suzuran. Tentu saja itu bohong. Katagiri membantu Genji untuk menaklukkan Suzuran. Dia memberi saran, pertama-tama Genji harus menaklukkan kelasnya dulu yaitu kelas E dengan mengalahkan orang terkuat di sana. Lalu Genji saat di sekolah, dia mengejar orang terkuat di kelasnya dengan mudah. Dan dia bernama Cuta. Cuta dan para pengikutnya sekarang mengikuti Genji. Kemudian Cuta memberitahu Katagiri dan Genji tentang geng-geng yang berada di Suzuran. Yang pertama ada geng motor. Mereka memang bukan siswa di Suzuran, tapi ketuanya yang bernama Bando merupakan siswa pindahan yang baru masuk Suzuran di kelas 2. Lalu trio Ebisuka. Mereka menguasai kelas 1. Trio itu diantaranya Kirishima, Honjo, dan Sekihara. Genji bertanya siapa Rindaman. Cuta memberitahu dia hanya pengamat perang di Suzuran dan dia di level lain. Lalu Cuta memberitahu kelas A Mikami bersaudara mereka sudah dikalahkan Serizawa dan sekarang jadi pengikutnya. Lalu di kelas C dipimpin Makise. Makise sering kalah dari Serizawa, tapi dia tidak pernah menyerah. Oleh sebab itu Serizawa belum mendapatkan Makise. Kemudian kelas D dipimpin Izaki. Dan yang terakhir dengan julukan raja dari para monster, yaitu Serizawa. Dia pemimpin kelas A dan B.
Serizawa merupakan orang yang paling dekat dengan puncak Suzuran. Dan Serizawa memiliki 3 eksekutif. Di antaranya, Tokaji sebagai otak dari geng Serizawa, Shoji si ahli judo, dan Tokyo teman lama Genji saat SMP. Genji kemudian berencana merekrut Makise. Dari saran Chuta, kelemahan Makise ialah wanita. Genji menemui Makise dan mengajaknya untuk ikut kencan dengan wanita. Singkat cerita, Makise bergabung dengan Genji. Di Suzuran, pemimpin kelas D yaitu Izaki ingin bergabung dengan Genji. Tapi dia mengetes Genji dengan menyuruh anak buahnya mengeroyok Genji. Genji melawan mereka, tapi karena kalah jumlah, Genji diajar habis-habisan. Dan Izaki yang melihat Genji bertarung tanpa rasa takut dan tak kenal menyerah, akhirnya Izaki mengakui Genji. Dan akhirnya mereka semua bersatu dan membuat geng yang bernama GPS, singkatan dari Genji Perfect Seiha. Mengetahui hal itu, Serizawa khawatir melihat kenaikan Genji, namun memilih untuk diam. Akan tetapi salah satu eksekutif Serizawa yaitu Tokaji mulai diam-diam menyerang GPS tanpa sepengetahuan dari Serizawa. Tokaji mengeroyok Izaki sampai terluka parah dan menggantungnya. Genji marah dan ingin balas dendam, tapi Makise menghentikannya karena GPS masih kalah jumlah. Di malam hari di sebuah bar, Genji dan Makise tanpa sengaja bertemu Serizawa dan Tokyo. Genji langsung menghampiri Tokyo mau mengejarnya, tapi dihentikan Serizawa. Genji pun langsung ingin bertarung dengan Serizawa. Ketika mereka mau keluar untuk bertarung, Tokyo tiba-tiba kejang-kejang, dan ternyata Tokyo memiliki penyakit di otaknya. Di hari berikutnya di sekolah, Genji ngamuk dan memukul siapa saja yang ada di depannya. Hal itu dia lakukan agar bisa segera melawan Serizawa untuk membalas dendam Izaki. Makise mencoba menghentikan Genji. Kemudian salah satu anak buah Genji memberitahu Chuta diajar Tokaji karena mau merekrut anak kelas 1. Genji mau pergi mengejar Tokaji, tapi Makise menghentikannya lagi. Di sini Makise menjelaskan, jika Genji terpancing dan dikalahkan oleh anak buah Serizawa, maka GPS akan tamat. Ya, hal itu karena Genji adalah pemimpin dari mereka. Dan di sini, Makise sudah lelah dengan ulah Genji. Makise pun memutuskan untuk pergi dari GPS. Genji pun hanya bisa pasrah dan nyemplung ke kolam. Kembali ke Katagiri, dia dimarahi bosnya yang merupakan pemimpin mafia. Katagiri diberi tugas untuk membunuh anak dari saingannya sesama mafia yaitu Genji. Di mana tujuan bos Katagiri ingin memulai perang dengan ayahnya Genji untuk memperluas daerah kekuasaannya. Kemudian Katagiri menemui Genji di dermaga. Di sana Katagiri berniat untuk membunuh Genji. Tapi dia mengurungkan niatnya karena Genji adalah teman Katagiri. Dan Katagiri ingin melihat Genji menggapai puncak Suzuran. Kemudian Serizawa datang dan menemui Genji. Dia memberitahu Tokyo yang sebelumnya kejang-kejang akan dioperasi. Setelah memberitahu itu, Serizawa pergi. Di hari berikutnya, kita bisa melihat anggota GPS sudah rukun kembali dan Izaki sudah sembuh dari lukanya. Di suatu tempat, teman wanita Genji yang bernama Ruka diculik oleh sebuah geng. Dan Ruka menelpon Genji untuk memberitahu geng yang menculiknya berjaket hitam dengan lambang tengkorak dan menyebut nama Bandu. Mendengar hal itu, Genji dan GPS menuju markas Bandu dan mengejar mereka. Di saat Genji mengejar anak buah Bandu, dia menyadari tidak ada lambang tengkorak. Dan ternyata ada geng lain yang mengadu mereka, yaitu geng Serizawa. Tapi Serizawa tidak terlibat dalam hal ini. Bandu menyuruh GPS untuk meminta maaf karena menyerang tanpa sebab. Bandu pun meminta telinga Makise. Tapi Genji tanpa basa-basi mau memotong telinganya untuk menggantikan Makise. Di saat Genji ingin memotong telinganya, Bandu menghentikan Genji dan memberitahu di mana letak Ruka diculik. Di sini Bandu kagum dengan sifat Genji.
Genji dan GPS menuju tempat yang diberitahukan oleh Bandu. Dan ternyata Tokaji adalah dalang di balik penculikan itu. Mengetahui itu, Serizawa marah dan memukul Tokaji. Lalu Serizawa dan GPS membuat kesepakatan untuk melakukan pertempuran di susuran jam 5 sore. Karena Genji sudah memenuhi syarat dan mereka juga ingin memberikan hadiah kemenangan pada Tokyo setelah operasi. Hari pertempuran pun tiba. GPS dan Serizawa di susuran, sedangkan Tokyo melakukan operasinya. Dan Katagiri, dia dibawa bosnya ke dermaga untuk dieksekusi karena telah gagal membunuh Genji. Walaupun Katagiri kelihatan lemah, tapi dia memiliki jiwa yang kuat dan rela mengorbankan nyawanya demi temannya yaitu Genji. Diperlihatkan geng Serizawa lebih unggul dalam pertempuran karena jumlah GPS hanya 70 orang, sedangkan Serizawa 100 orang. Di tengah-tengah pertarungan, geng Bandu datang dan membantu GPS. Pertempuran kembali imbang. Dan singkat cerita, semua sudah tumbang dan tinggal Genji dan Serizawa. Mereka bertarung sampai titik darah penghabisan. Pertarungan itu dimenangkan Genji, dan Genji menjadi pemimpin susuran. Untuk nasib Tokyo, dia berhasil melakukan operasinya, sedangkan Katagiri dia selamat dari eksekusi. 8 bulan setelah kemenangan geng GPS atas perang melawan geng Tamo Serizawa, ditunjukkan Genji selalu menantang tembok besar terakhir di susuran yaitu Rindaman. Sebagai bukti, jika dia berhasil mengalahkan Rindaman, maka siswa lain akan mengakuinya sebagai pemimpin susuran. Tapi Genji selalu berakhir dengan kekalahan. Lalu kita ditunjukkan seorang pria yang baru bebas dari penjara. Dia bernama Noboru. Noboru merupakan mantan murid dari susuran. Noboru dipenjara karena dia menggunakan senjata saat tawuran dengan SMA Hosen. Dan Noboru membunuh pemimpin Hosen yang bernama Bito Makio. Ditunjukkan para siswa Hosen sudah bersiap menunggu Noboru untuk membalas dendam atas kematian pemimpin mereka. Dan di sini terjadi adegan kejar-kejaran. Noboru sampai di susuran dan meminta perlindungan pada Serizawa. Terjadi sedikit perdebatan antara Serizawa dan siswa Hosen. Lalu Genji tanpa sengaja bertemu dengan mereka. Kemudian Genji dengan soknya memukul murid Hosen. Karena pemukulan tersebut, maka perjanjian damai antara Hosen dan susuran pun batal. Di mana perjanjiannya yaitu susuran bersumpah tidak akan mengganggu pembalasan Hosen kepada Noboru ketika dia keluar dari penjara. Saat malam hari, Noboru menemui bos Katagiri dan Noboru bertanya di mana Katagiri. Tentu saja bos Katagiri bilang dia sudah mati karena di Cross Zero 1 sudah ditunjukkan Katagiri dieksekusi oleh bosnya. Tapi ternyata Katagiri bersembunyi di sebuah tempat perbaikan kapal dan dia bekerja di sana. Kemudian Noboru bertemu Katagiri. Diberitahukan, Noboru dan Katagiri ini adalah satu angkatan saat sekolah di susuran. Di tempat lain, yaitu di sekolah Hosen, bos dari Hosen yaitu Narume Taiga mendeklarasikan perang melawan susuran. Lalu ada mantan murid dari susuran yang bernama Wasio. Dia menemui Taiga dan dia bilang ingin pindah ke Hosen. Di bawah kepemimpinan Taiga, ada para eksekutif Hosen. Di antaranya, ada Matoba, Hayato, dan Ryo. Ryo bisa dibilang dia adalah rindamannya Hosen, tapi ya tentu saja rindaman susuran jauh lebih kuat. Selain itu, ada adik dari Bito Makio yaitu Bito Tatsuya.
Di sini Tatsuya tidak mau ikut perang melawan Suzuran di bawah kepemimpinan Taiga. Tatsuya bertekad ingin menyatukan Hosen di bawah pimpinannya sendiri untuk mengalahkan Suzuran. Kembali ke Suzuran, geng GPS sedang mencari pengikut. Walaupun Genji sudah mengalahkan Serizawa, tapi Genji belum bisa membuat Suzuran bersatu. Kemudian Mikami bersaudara yang sebelumnya berada di geng Serizawa, sekarang memutuskan untuk bergabung dengan geng GPS. Penyerangan Hosen pun dimulai. Shoji diserang oleh Ryo. Shoji diajar habis-habisan oleh Ryo, sehingga membuat Shoji dirawat di rumah sakit selama 3 bulan. Lalu Tokaji diserang rombongan Hosen atas komando dari Hayato. Di tempat lain, Makise, Chuta, dan Mikami bersaudara diserang rombongan Wasio. Wasio membawa pisau dan ingin membunuh Makise, namun dia dihadang oleh Taiga. Kemudian Taiga memukul Wasio dan bilang ke Wasio, dia dilarang datang lagi ke Hosen. Di Suzuran, Izaki mulai kesal dengan Genji, karena Genji tidak mau bertindak atas perlakuan Hosen kepada teman-temannya. Izaki memutuskan untuk menemui Serizawa dan mengajaknya duel. Jika Izaki menang, Serizawa harus bergabung dengan geng GPS. Terjadi pertarungan yang sangat sengit, tapi duel itu dimenangkan oleh Serizawa. Kemudian kita ditunjukkan lagi dengan Noboru. Noboru ingin bergabung dengan mafia di bawah pimpinan mantan bos Katagiri. Tapi si bos menolaknya. Lalu Noboru berinisiatif membunuh saingan bos Katagiri yaitu ayah Genji. Tujuannya ya agar dia bisa diterima bergabung. Noboru lalu menembak ayah Genji dan membuatnya dirawat di rumah sakit. Mendengar ayah Genji masih selamat, Noboru pergi ke rumah sakit untuk membunuhnya. Saat Noboru ingin menembak ayah Genji, Katagiri datang dan menghentikannya. Noboru dan Katagiri pun ditangkap anak buah ayah Genji. Tapi ayah Genji membebaskan mereka berdua karena sebagai balasan, Katagiri menghentikan Noboru menembak saat itu, sehingga nyawa ayah Genji selamat. Di sisi lain, semenjak ayahnya berada di rumah sakit, Genji terus ingin mengalahkan Rindaman dan tidak mempedulikan Hosen. Di malam hari, Wasio yang merasa tidak diterima di pihak manapun, dia pun memutuskan membakar Suzuran. Lalu Tokyo yang merasa pelakunya adalah Hosen, dia marah pada Genji karena kelihatan tidak peduli dan tidak melakukan apa-apa. Keesokan harinya di dermaga, Serizawa menemui Genji dan menasihatinya. Mendengar nasihat dari Serizawa, Genji lalu pergi ke Hosen dan menemui Taiga untuk menentukan waktu perang. Genji menggunakan radio pemancar sekolah untuk meminta bantuan pada seluruh siswa di Suzuran tanpa harus jadi pengikutnya. Dia meminta mereka untuk meminjamkan kekuatannya dalam perang melawan Hosen. Lalu saat waktu perang tiba, siswa yang datang hanya anggota geng GPS saja. Dan secara hitung-hitungan, kekuatan geng GPS akan kalah melawan seluruh siswa Hosen. Genji kemudian menyuruh mereka semua pulang dan berkata dia membubarkan geng GPS. Namun pada akhirnya, Genji tetap nekat berangkat sendirian ke sekolah Hosen untuk perang. Namun Izaki meyakinkan semua anggota GPS menuju SMA Hosen untuk perang. Karena dia yakin Genji akan tetap bertarung walaupun seorang diri. Di sisi geng Serizawa, Tokaji memberitahu Serizawa jika Genji kalah, maka nama Suzuran akan tercoreng. Kemudian Serizawa memutuskan untuk membantu Genji. Serizawa memimpin pasukan gabungan antara geng GPS dan geng Serizawa menuju Hosen untuk membantu Genji. Akhirnya tawuran antara gabungan Serizawa dan GPS melawan seluruh SMA Hosen dimulai. Taiga menuju atap sekolah untuk menunggu Genji dan bertarung di sana. Para siswa Suzuran mengantarkan Genji menuju atap sekolah. Namun mereka dihalangi siswa Hosen. Di setiap tingkat menuju atap, ada eksekutif dari Taiga yang siap menghadang.
Tokaji menghadapi Hayato, Izaki melawan Matoba, lalu Serizawa melawan Ryo. Genji akhirnya berhasil sampai di atap Hosen dan dia bertemu Taiga. Akhirnya pertempuran antara bos Suzuran melawan bos Hosen dimulai. Di tengah-tengah pertarungan, Wasio datang dan mau menusuk Genji. Namun Tetsuya datang untuk menghentikannya. Di sisi lain, para siswa Suzuran sudah berhasil mengalahkan siswa Hosen. Dan Serizawa berhasil mengalahkan Ryo, yang katanya rindamannya Hosen. Kembali ke Genji dan Taiga, kali ini pertempuran mereka disaksikan oleh Tetsuya dan Serizawa. Genji dan Taiga bertarung dengan sengit dan hampir imbang. Namun akhirnya Genji berhasil mengalahkan Taiga. Dan akhirnya, Suzuran pulang dengan kemenangan. Di akhir film, Genji menantang Rindaman dan disaksikan Serizawa dan para siswa yang lain. Di pertempuran kali ini, Genji berhasil membuat lutut Rindaman menyentuh tanah, di mana diceritakan belum ada siapapun yang bisa melakukannya. Dan dengan ini film pun berakhir. Tidak diketahui siapa yang menang. Namun menurut teori para fan Cross Zero, Rindamanlah yang menang.